Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bincang FRI, kembali bertemu dengan saya Tania Eka Ramadhani di Sobat Podcast Bincang FRI. Di episode kali ini kita akan ngobrol dan berbincang bareng salah satu bintang tamu yang luar biasa. Nah, kali ini kita bakal ngobrol dengan salah satu kaprodi dari Fakultas Rekayasa Industri, yakni Bapak Taufik Nur Adi Eskom MT PhD. Beliau merupakan seorang dosen juga kaprodi dari Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom dan saat ini sedang sibuk penyatuan prodi-prodi SI di Telkom University, juga pengurusan akreditasi di sistem informasi. Dan tanpa berlama-lama lagi nih, ayo kita langsung panggil aja bintang tamu kita pada hari ini. Halo Bapak. Ya, halo juga Tania. Apa kabar Bapak hari ini, Pak? Kabar baik. Nih, kayaknya dengan muka Bapak yang lagi happy banget, ini kayaknya hari ini begitu panjang ya Pak? Ini muka happy ya kayak gini ya. Happy sekali. Iya. Oke, kan Pak kata orang ini tak kenal maka tak sayang. Oke. Maka dari itu aku minta Bapak perkenalan dulu deh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Saya Taufik Nur Adi. Saya di sini posisinya sebagai kaprodi S1 Sistem Informasi Telkom University di Fakultas Rekayasa Industri. Saya juga sebagai otomatis ya sebagai dosen juga di S1 Sistem Informasi dan bidang saya di SI itu di bidangnya di development seperti itu. Ya selebihnya mungkin itu ya. Itu aja perkenalan dari saya ya. Oke, wah berarti setelah kesibukan Bapak yang Ya. banyak hari ini juga sudah terlihat ya teman-teman, muka Bapak yang sepertinya sudah sangat happy dan charming sekali hari ini. Oke, Bapak bisa langsung mungkin ya Pak? Ya, oke. Oke, Silakan. pembahasan kita di sini karena kita mengambil tema campaign anti mencontek, anti cheating lah. Nah, kita mau membahas Pak, menurut pandangan Bapak, budaya akademik yang perlu diterapkan oleh universitas itu seperti apa sih Pak? Ya, kalau kita berbicara value ya dan budaya ya, apalagi Telkom University, mungkin teman-teman udah pada tahu ya bahwa di kita kan ada 3 value yang harus kita pegang ya, yaitu HEI kan, Harmony, Excellence, Integrity. Iya, betul. Nah, ya itu yang harus kita jaga ya, nilai-nilai itulah seperti itu ya. Ya itu Oke. value utama yang harus kita jaga bersama ya, bukan hanya prodi aja yang ngawasin, tapi semua harus aware, sadar dan harus tahu bagaimana menjaga value-value itu semua ya, seperti itu. Betul sekali HEI ya Pak ya, landasan utama. Oke, di HEI itu sendiri kan Pak ada integrity ya, Pak, Yes. kejujuran. Yeah. Nah itu karena sekarang juga sedang marak-maraknya budaya mencontek ya Pak. Nah menurut pandangan Bapak, budaya mencontek di kalangan mahasiswa ini seperti apa sih Pak? Ya, yang jelas pertama saya mungkin agak flashback juga ya. Iya. Kebetulan saya sendiri waktu sebelum berangkat studi di 2016, saya sendiri ada di posisi kepala urusan kemahasiswaan dan saat ini juga saya di komisi etik bersama Pak Yodi. Tampaknya kalau kita ngomongin nyontek dari dulu sampai sekarang selalu ada, cuma bedanya adalah tingkat keparahannya. Iya, Nah sayangnya betul. ketika saya juga belum lama ini selesai studi dan sekarang banyak berhubungan di prodi, terus di komisi etik, agak kaget juga ternyata budaya mencontek ini nggak hilang, bahkan ada beberapa hal yang parah dalam arti sekarang tuh untuk mencontek tuh banyak banget caranya, Iya, nggak betul. konvensional lagi seperti dulu dan dari sisi prodi agak kewalahan. Kenapa sih kok kita concern banget? Karena terutama SI ya, teman-teman juga harus tahu bahwa Telkom University, prodi-prodi di Telkom University itu kita sebenarnya punya jadwal rutin tuh bertemu dengan industri sehingga kita tahu persis sebenarnya dampak dari mencontek atau hal-hal lain yang negatif ini ke depannya itu seperti apa. Betul. Ya tadi balik lagi ke pertanyaan, sekarang kondisinya kayak gimana sih? Masih ada dan beberapa hal itu cukup mengkhawatirkan seperti Iya. itu dan itu tampaknya sudah jadi concern kita nih, harus kita tangani bareng seperti itu. Oke. Itu kondisinya. Sangat parah berarti ya Pak, kalau semakin naiknya teknologi semakin parah berarti ya Pak? Iya, parah mungkin kalaupun nggak dari sisi jumlah, tapi tingkat keparahannya dari sisi bagaimana ini dilakukan. Oh iya ya. Betul, betul. Ya itu salah satunya ya, seperti itu.
Nah, kalau dari Bapak sendiri, dari tingkat keparahan itu kan sudah semakin tinggi ya Pak ya. Nah itu menurut Bapak dampak yang akan dihasilkan untuk nanti di lingkupan kerja atau yang lainnya itu gimana Pak? Untuk mahasiswa sendiri. Jelas berdampak. Kita akan lihat dulu dari apa yang benar-benar kita ketahui ya. Iya. Jadi nyambung tadi tuh di Telkom University kita 1 tahun sekali pasti prodi-prodi itu akan hadir di acara yang namanya industrial gathering. Betul. Di industrial gathering itu ngapain sih? Prodi-prodi itu duduk di hadapan orang-orang penting dari industri-industri besar. Kalau saya boleh menyebutkan di tahun kemarin SI itu dihadapkan perusahaan besar seperti XL, GoTo, Grab. Wah, Itu mereka keren, akan memberikan testimonial jujur kepada prodi. Untuk ngapain? Mereka akan menceritakan semuanya. Mulai dari hasil soft skill. Nah, mencontek ini kaitannya dengan ya mungkin bagian dari soft skill dan attitude ya. Betul. Dan teman-teman harus tahu SI ini juga saya perlu sampaikan, SI sendiri belum lama ini, mungkin baru sekitar 2 minggu lalu kita ketemu perusahaan yang nggak asing ya, satu grup dengan kita Telkom. Itu juga ada pesan bahwa Pak, kita nggak lagi melihat dulu dari sisi hard skill, tapi yang akan kita lihat dulu concernnya adalah soft skill dan attitude. Nah, mencontek ini nanti akan membentuk banyak kebiasaan yang itu akan merugikan kita sendiri. Betul. Bukan hanya kita sendiri aja nih. Jadi mencontek itu kan curang ya. Mencontek itu Iya. hanya salah satu bentuk kecurangan. Iya betul. Ujian itu kan diadakan untuk menilai seberapa jauh sih kemampuan kita selama ini dalam memahami, mempelajari sesuatu. Kalau kita mencontek kan artinya kita sudah berbuat kecurangan, kita sendiri juga istilahnya curang ke diri sendiri, menutupi kemampuan kita sampai di mana. Nah, dampak jauhnya adalah saya khawatir kalau misalkan budaya mencontek ini tidak jadi concern kita semua, kita akan melakukan kecurangan di hal lain, dan itu nanti bisa jadi yang namanya pihak lain, apalagi kalau kita ngomongin dunia profesional, ada aja 1-2 orang dan itu ada label lulusan Telkom University, lulusan program studi S1 Sistem Informasi. Saya khawatir itu menjadi label yang atau generalisasi. Iya. Itu kan akan menutup opportunity ya buat Iya, teman-teman betul. yang bagus, serius seperti itu. Ya itu dampaknya, dan itu sudah kerasa. Iya. Percaya atau tidak percaya, beberapa mitra industri kita yang besar sudah memberikan, Pak, kayaknya ini harus dibenahi karena beberapa teman-teman nih melakukan hal-hal yang sebenarnya di dunia profesional itu nggak boleh. Iya. Dan itu kan mengakibatkan kerugian orang lain plus menimbulkan image yang nggak bagus Untuk buat dia lembaganya sendiri, sendiri. bahkan untuk perusahaan. Iya. Ya, hal lain adalah teman-teman harus tahu ya bahwa ketika nanti lulus, apapun tindak tanduk kita, bukan hanya lulus nih, saya juga selalu mengingatkan. Pertama, Telkom sudah besar dan akan terus membesar. SI ada di semua cabang Telkom University. Alumni SI yang bekerja di perusahaan-perusahaan bagus sudah banyak. Betul. Sehingga hal-hal atau bentuk-bentuk atau sikap-sikap yang merugikan kayak tadi, salah satunya kecurangan, itu akan berdampak ke semuanya. Iya, betul. Di situ kuncinya, ya dampaknya. Iya. Oke, artinya kalau kita curang meskipun hal kecil itu bakal berdampak bukan hanya di diri kita tapi Iya. yang lain juga gitu. Plus menutup kesempatan bagi Bagi teman-teman orang yang lain. serius. Oke. Teman-teman bisa bayangkan, alumni kita sudah banyak, bayangkan kalau sebagian besar melakukan hal seperti itu di perusahaan-perusahaan yang bagus. Ya sekarang secara logis aja deh, teman-teman lulus dari Telkom pasti kan ingin kerja di perusahaan yang Betul. bagus. Kalau Betul. sampai ini terjadi di perusahaan-perusahaan bagus sampai pada akhirnya kita dapat cap, penilaian, atau sesuatu yang negatif, itu akan menutup kesempatan kalian untuk bisa berkarir atau dapat opportunity yang bagus di situ. Iya. Seperti itu, ya. Berarti artinya setelah Bapak mengidentifikasi lah, artinya Bapak sudah paham permasalahan dampaknya itu seperti apa. Nah, Bapak sendiri untuk mengidentifikasi adanya kecurangan-kecurangan kecil yang ada di Telkom University ini seperti apa, Pak? Ada banyak. Ya, yang sekarang sedang kita coba mulai gencar lakukan adalah bersama Pak Yodi nih di kemahasiswaan, dan kebetulan juga saya dengan Pak Yodi di Komisi Etik ya. Iya. Kalau ngomongin ujian pasti kita ada banyak hal yang kita lakukan, salah satunya mungkin memperketat pengawasan. Tapi itu hanya salah satu bentuk. Sebenarnya kita ingin mengidentifikasi atau menangani masalah ini tuh nggak hanya satu sisi ya kan. Inginnya ini jadi budaya yang secara otomatis jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tanpa harus disuruh,
kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Iya, betul betul. Nah, kalau identifikasi saja sebenarnya yang kalau untuk ujian ya kita melalui observasi dan pengawasan ya. Mungkin juga lewat teman-teman dosen wali untuk berbagai kegiatan lainnya. Untuk bisa meminimalisir nih, mengawasi juga meminimalisir hal-hal yang negatif seperti ini, termasuk kecurangan seperti itu. Oke. Itu caranya untuk identifikasi ya. Seperti Itu kan untuk identifikasi ya Pak. Bapak sudah berusaha bekerja Yeah. sama nih dengan kemahasiswaan, Pak Yeah. Yodi, untuk mengurangi hal-hal tersebut. Yeah. Nah kalau untuk langkah-langkah yang Bapak ambil nih, kalau misal ada ketahuan ada seorang anak yang mencontek, Bapak sebagai Kaprodi, bagaimana cara Bapak untuk langkah yang diambil lah untuk mengurangi insiden tersebut? Iya. Ya, kita memang tujuannya sekarang yang akan kita lakukan bersama dengan kemahasiswaan arahnya preventif dulu ya. Iya. Kita akan coba munculkan awareness dulu. Iya. Kita juga dari beberapa kasus yang masuk ke komisi etik, kita juga harus akui ya, ada beberapa informasi atau ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan, improve dulu. Salah satunya adalah yaitu tadi kita harus lebih gencar nih sebelum ujian, gencar untuk menginformasikan bahwa ujian bersih itu penting buat kita semua, kecurangan itu nggak bagus. Lalu nanti di tempat ujian entah poster, entah nanti ada bentuk baru bahwa pengawas itu juga harus membacakan aturan, lalu hal-hal lain lah yang bisa mendukung meningkatkan awareness itu akan kita lakukan dulu. Selebihnya yang selama ini kita lakukan adalah masih ke arah bukan pencegahan ya, tapi reaktif ketika itu sudah terjadi mau nggak mau. Kebetulan karena Telyu ini concern ya, bukan hanya kemahasiswaan ya, bukan hanya ke mahasiswa, pegawai pun ada kode etiknya, ada aturan kepegawaiannya juga. Jadi kita harus sama-sama. Nah, mahasiswa juga di komisi etik kita akan tindak lanjut sesuai dengan prosedur, kebijakan, peraturan yang ada. Dan itu yang kita lakukan di kemahasiswaan maupun etik seperti itu. Sebelum sampai ke etik, yang kita lakukan juga mengingatkan ya Pak Yodi ya, nggak semuanya langsung diberikan punishment. Kita tahu ada aturan dan itu cukup berat kalau teman-teman sempat baca kode etik mahasiswa. Iya betul. Ada berat sanksi, ya. sanksi satu. Tapi nggak semuanya langsung kita bawa ke etik lalu diberikan hukuman. Okay. Kita ingin teman-teman diberikan peringatan dulu, lalu kita libatkan untuk bisa ikut serta mengkampanyekan mana yang baik atau mana yang tidak boleh, terutama masalah kecurangan ini seperti itu. Berarti Bapak mengambil langkah untuk tidak langsung masuk ke kode etik, tapi Yes. mengubah diri personal. Iya, personal tingkatkan dulu. awareness Iya. ya kan supaya semuanya sama-sama tahu dan selalu diingatkan, saling mengingatkan juga bukan hanya dosen ke mahasiswa. Nah, ini kita juga lagi coba ya ada himpunan ya, ada teman-teman lain atau ada perangkat-perangkat lain nih, kita coba masuk deh ke teman-teman. Yuk, di dosen pun di Telyu sekarang lagi gencar-gencar untuk saling mengingatkan. Nah, ini juga yang kita harapkan di level mahasiswa itu juga bisa saling mengingatkan untuk banyak hal termasuk yang terkait kecurangan ini seperti itu. Berarti Bapak sendiri menggunakan cara menegakkan anti mencontek itu dengan saling mengingatkan dulu ya Iya. Pak. Oke. Kalau mungkin selain mengingatkan, di khusus untuk dari program studi Bapak sendiri, program studi sistem informasi, Iya. ada cara khusus nggak Pak untuk mengingatkan atau menegakkan kebijakan tersebut? Beberapa hal sedang saya rencanakan. Salah satunya adalah dari hasil pertemuan dengan industri, dari hasil selama saya bersama teman-teman di komisi etik itu saya sedang mendata beberapa kasus-kasus penting terkait kecurangan, termasuk dampak-dampaknya jangka pendek maupun jangka panjang. Dan kalau di level prodi saya akan mengadakan pertemuan setiap angkatan untuk menjelaskan ini loh bahayanya. Selebihnya pilihan kalian mau memilih seperti apa, karena kita ada label Telkom yang harus kita Bawa. iya, dan itu nggak bisa hanya prodi semuanya. Ya, seperti itu. Itu sih yang ada di catatan saya ya, karena nggak efektif juga ketika kita benar-benar hanya ke personal atau hanya ke event-event tertentu. Yang lainnya mungkin selain pertemuan, ini juga bareng ya dengan kemahasiswaan, kita juga lagi mengidentifikasi apa sih yang bisa kita lakukan secara rutin di level prodi bersama kemahasiswaan untuk mengingatkan mencontek atau hal-hal lainnya yang kita anggap penting. Acara keren. event rutin ya. Event Udah rutin. nggak bisa lagi insidental ya. Iya, Seperti harus itu. dirutinkan gitu ya Pak. Betul. Oke.
seandainya nih Pak, seandainya ada seorang pengawas atau seorang peserta lah yang membiarkan salah peserta untuk mencontek gitu, kayak dibiarkan saja gitu. Apa tindakan yang akan Bapak ambil Pak sebagai kepala prodi? Pasti tindakannya bertingkat ya. Yang paling Iya. rendah dulu pasti ketika saya mendapat laporan kita akan panggil dulu untuk diingatkan. Lalu kita biasanya pasti akan cari tahu dulu cerita dua sisi. Iya. Dan pada akhirnya nanti kita akan menentukan keputusan yang terbaik nih supaya semuanya merasa diingatkan, ya kan? Iya, betul. Semuanya ngerasa bahwa oh ini salah, kita harus perbaiki. Ya itu biasanya kita coba gali dulu sebenarnya seperti apa sih kok sampai ini bisa terjadi. Ya mungkin dengan berbagai pertimbangan, yaitu tadi apakah memang akan dibawa komisi etik atau memang cukup diingatkan sambil kita melihat bagaimana prodi bersama teman-teman mahasiswa itu bisa merubah ini semua seperti itu. Oke, Ya. artinya persiapan Bapak sebagai kepala prodi sudah matang ya Pak untuk mencegah anti mencontek ini Pak. Wah, sangat sih. Istilahnya mungkin bukan matang ya, banyak yang ada dipikirkan, yang dipikiran ya, tapi Iya. kita coba deh, coba jalankan satu persatu yang memang mungkin segera bisa kita jalankan seperti itu. Oke, nah teman-teman semua itu adalah dampak yang sudah Pak Taufik sampaikan nih mengenai apa sih yang bakal kita dapat ketika kita mencontek meskipun hal sekecil itu. Kebiasaan kecil kan berdampak ya Pak ya Iya. ke depannya. Nah mungkin Pak, karena mungkin kita sudah ke pertanyaan terakhir tadi. Saya butuh mungkin closing statement lah dari Bapak untuk mahasiswa dan mahasiswi Telkom University. Oke, closing statementnya. Apa saja deh Bapak? Ini podcastnya tentang kecurangan, jadi saya nggak kepikir closing statement yang gimana ya. Ini pikiran apa di kepala saya, pikirannya kecurangan semua ya. Ya intinya Apa seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman harus tahu bahwa ini juga saya selalu menyampaikan ya, mengingatkan. Mungkin ada yang baru tahu juga. Pertama, teman-teman bisa cek yang daftar ke Telkom University berapa banyak ya. Kalau teman-teman sempat ngecek sebuah postingan, ya kan pendaftar tertinggi itu sampai 124.000. Belum lagi kemarin saya juga sempat berdiskusi dengan Bu Warek, sempat ngabarin juga tuh katanya pendaftar sekarang juga naik tuh. Yang diterima 9.000. Untuk SI nih saya juga sampaikan lagi nih. Di SI kita selalu menerima 400 mahasiswa. Dan yang mendaftar itu udah di atas 10.000. Artinya apa? Kenapa saya menyampaikan ini? Teman-teman tuh terpilih dan teman-teman kuliah di tempat yang tepat. Yuk kita sama-sama gunakan segala kelebihan kita, semua yang positif tentang kita dan institusi kita untuk menghasilkan kebaikan juga dan bisa memberikan dampak yang positif juga ya, signifikan buat masyarakat. Pesan saya seperti itu. Saya yakin dengan kita berpikir ke arah sana, pada akhirnya cita-cita Telyu untuk bisa memberikan dampak yang cukup signifikan buat bangsa itu akan tercapai. Kita mulai dari yang paling kecil dulu dengan melihat bahwa kita sudah punya berbagai kelebihan. Jangan sampai kita justru di tengah berbagai kelebihan ini justru dimanfaatkan atau istilahnya dikotori dengan sesuatu yang Itu sendiri gitu ya. sesuatu yang negatif ya, Kotor, seperti tadi salah satunya Oke. kecurangan. Mungkin itu sih dari saya statementnya. Oke, terima kasih Bapak. Tapi sebelum itu aku mau minta jargon dulu Pak. Oke. Kalau saya bilang Telutizen, Bapak tahu kan ya Pak jawabnya? Harmony, excellent, integrity. Oke. Saya Baba ya Pak. Telutizen, harmony, excellent, integrity. Satu lagi ya Pak, yang FRI-nya. Yang ya. FRI-nya. Kalau saya bilang FRI, juara, FRI, bangga, FRI, hits. Oke, FRI Oke. juara, bangga dan hits ya. Oke. FRI juara, FRI bangga, FRI hits. Hits. Oke Bapak, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya hari ini. Iya, sama-sama. Semoga sampai apa ya, hal-hal yang ingin Bapak capai nantinya seperti tadi untuk mengakreditasikan dan lain-lain itu tercapai secepatnya ya Pak. Iya. Oke, untuk teman-teman juga terima kasih ya karena telah meluangkan waktunya untuk menonton ini. Juga semoga apa yang telah Bapak sampaikan bisa diterapkan oleh teman-teman Telutizen di semuanya. Oke, itu aja Pak dari aku. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.